Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya, ibu-ibu kurang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Polewali Mandar atau yang mewakili beliau. Kita muliakan, kita hormati Al-Fadil Al-Mukarram Habibana Imam Besar Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar. Kita doakan beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita muliakan seluruh jajaran pengurus masjid, ketua panitia kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselenggara pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang banyak tokohnya. Tak lupa kita takzimi orang tua kami, ya, saudara kami. Alhamdulillah tadi malam saya tiba sekitar 11:30 malam setelah mengisi kegiatan maulid di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kami berjalan menuju ke Polewali Mandar. 11:30 kami sampai bersama dengan saudara kami Bapak Andi Petasenipa dari Parepare. Beliau yang mendampingi kami dalam perjalanan dakwah. Beliau ini ustadz-ustadz nasional seperti Ustadz Abdul Somad dan berbagai ustadz nasional yang keliling dakwah di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Beliau selalu mendampingi. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Juga alhamdulillah kami disambut baik oleh saudara kami Ibunda Haja Nurmiati sekeluarga. Masya Allah, kita dijamu malam-malam, pagi-pagi kita dijamu lagi. Karena kekenyangan akhirnya agak lambat sampai ke masjid kita tadi ini. Lebih duluan Pak Bupati sampai, kenyang sekali soalnya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, di dalam satu hadis Rasulullah katakan, kullu makanin, semua tempat, alladzina yajtami'una an-nasa, ditempati seseorang atau ditempati manusia untuk duduk bersama-sama. La yadhkurunallah, di dalam tempat itu tidak ada puji-pujian kepada Allah. Wala yusalliyanna ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa kulluhum la yurhamu minallah. Maka semua yang duduk di tempat itu, mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memulai acara ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Lobek. Saya ulang. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ulangi ibu-ibu di belakang. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Alhamdulillah. InsyaAllah Rasulullah hadir mendoakan kita semua. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan makutanaka, saya mau bertanya. Pertama, saya gunakan bahasa Bugis atau bahasa Mandar? Ya? Bahasa Bugis apa bahasa Mandar? Kalau bahasa Bugis boleh, bahasa Mandar saya tidak bisa. Bahasa Indonesia apa bahasa Jepang? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jepang tentu saya tidak tahu. Bapak Ibu, kita campur-campur aja. Bahasa Indonesia ya, bahasa persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi kita satu, bahasa Indonesia. Bapak Ibu, Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? Ini dulu. Sebelum kita memulai pembahasan Maulid, Nabi lahir tanggal berapa? Oke, semua tahu. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oke? Pertanyaan kedua, Nabi meninggal tanggal berapa? Mulai pusing. Tanggal berapa meninggalnya Nabi? 12 Rabiul Awal tahun Gajah meninggaran. Untun nalupai telo ya. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau kita hitung Masehi, Nabi itu pas 63 tahun umurnya meninggal dunia. Jadi kalau kita ikut kepada jatah umur, target daripada umurnya Rasulullah 63 tahun itu sudah waktunya meninggal. Jadi lewat nih puang. Iya. Jadi kalau lewat nih 60 tahun, itu sudah banyak tanda-tanda. Mulai nih sakit lutut, sakit pinggang, leher tegang, ya tuh. Mau ki makan coto, bilang dokter jangan ki makan coto puang haji. Ini banyak jiwanku, biar banyak wanta. Kalau coto kita makan, hati-hati kolesterol tinggi. Mau ki makan yang manis-manis, hati-hati penyakit gula. Apa boleh dimakan? Apa dimakan? Ayam itu nih kita makan, jagung saja. Kenapa? Begitu memang kalau sudah tua Pak. Kalau 30 tahun, 40 tahun rajin masuk diskotik, 60 tahun cari apotik. Betul tidak? Iya. Namun kalau kita berbicara ajal tidak ada yang tahu Pak. Kadang-kadang orang sehat mati,
Orang sakit sembuh, orang tua masih hidup, yang muda sudah mati. Artinya apa? Kematian itu adalah rahasia Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita menelusuri sejarah Nabi, di umur 63 tahun Rasulullah wafat, meninggal dunia, tidak pernah kita mendengarkan peringatan haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, saya belum pernah temukan peringatan haul Nabi Muhammad. Yang diperingati hari kelahirannya, hari Maulid, bukan hari kematian. Berbeda dengan manusia biasa, Pak. Haul Andre Guruta Imal Lapio, hari kematian Andre Guruta Imal Lapio. Haul Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodalle, haul Al Habib Muhammad Abdurrahman Al Musawwa. Banyak, semua yang diperingati adalah haul, hari kematian. Tapi aku Nabi yang diperingati adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maulidnya Nabi diperingati? Kenapa bukan hari kematiannya? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Halo? Halo? Bu? Bu? Alhamdulillah ibu-ibu, tidak ada yang tidur ya. Pertanyaannya, kenapa hari kelahirannya Nabi diperingati? Kenapa bukan hari kematiannya? Kenapa bukan hari kematiannya? Yang diperingati adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah satu, Nabi itu tidak pernah mati. Halo? Nabi Muhammad itu tidak pernah mati. Di dalam Al-Quran dikatakan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad itu tidak mati, tapi dia hidup di sisi Allah. 'Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Nabi Muhammad tidak mati, Pak. Nabi tidak pernah mati. Ustaz yang meninggal dikuburkan di Madinah, itu kan kalau kita pergi umroh atau kita pergi haji, kita ziarah di Nabawi, Masjid Nabawi, di situ ada kuburannya Nabi Muhammad. Apakah itu bukan tanda bahwa Nabi Muhammad itu mati? Barang siapa orang yang mengatakan Nabi Muhammad mati, maka akidahnya rusak. Bu, sebelum Nabi Adam diciptakan, rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, Nabi Adam menatap ke atas. Kemudian Nabi Adam melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Adakah manusia yang pertama engkau ciptakan selain saya? Lalu dijawab oleh Allah, ya Adam, itu adalah kekasihku. Lalu kalau begitu berarti dia duluan daripada saya. Apa kata Allah? Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, aku pun tidak menciptakan engkau wahai Adam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum ada Nabi Adam. Maka kalau begitu, saya bertanya, siapa Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah? Halo? Nabi siapa yang pertama? Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad, Pak. Kalau Nabi Muhammad Nabi pertama, berarti semua buku-buku agama yang dipelajari di sekolah salah semua, Pak. Karena di situ mengatakan Nabi yang pertama adalah Nabi. Tapi kok sudah ada Nabi Muhammad sebelum adanya Nabi Adam? Maka ulama mengatakan hakikatnya Nabi Muhammad itu sudah ada
disebut awwaluhu fil haqiqiyah. Dia awal dari cara hakikat, akan tetapi akhiruhu fil zahiriyah. Dia adalah akhir daripada zahir. Jadi Nabi Muhammad itu nabi pertama secara hakikat. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu nurun fauqa nurin. Itu mahallul qiyam dalam bahasa Inggris. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Gitu kan? Anta syamsun, anta badrun. Wahai Muhammad, engkau matahari, engkau bulan. Anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mati. Alasan pertama, kalau kita kirim surah Al-Fatihah, Pak, ada orang mati. Entah dia orang tua kita, nenek kita, guru kita, ulama kah, kiai kah. Kalau dia meninggal, apa yang kita baca? Ila ruhi al-Fatihah. Betul tidak? Al-Fatihah ila ruhi Ambotang. Al-Fatihah ila ruhi Siti Kamaria. Kenapa ila ruhi? Karena yang dikirimkan adalah orang yang sudah mati. Tapi kalau Nabi Muhammad, tidak pernah kita mengatakan Al-Fatihah ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengatakan Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad. Kenapa? Kalau orang biasa ila ruh, karena nyawa dan ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, maka disebutlah ila ruh, kepada rohnya. Tapi kalau Nabi Muhammad ila hadratin Nabi, yang dikirimkan, yang hadir adalah Nabi Muhammad. Apa maksudnya hadrah? Hadir. Karena Nabi di dalam satu hadis dikatakan, apabila disebut nama Nabi Muhammad, maka Allah mengembalikan rohnya kepada jasadnya. Kemudian Allah memberikan tempat istimewa, dan dia bisa memberi syafaat dan mengaminkan doa-doa seluruh umat-umatnya. Jadi Nabi Muhammad bisa hadir. Apa dalilnya? Dalam kitab Sirrul Asrar, tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dengan menyebut ila ruh, tapi harus menyebut ila hadrah. Ila hadratin Nabi, kepada yang hadir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kalau kita pergi haji, kita pergi umroh, kalau kita lewat di depan kuburannya Nabi, tidak pernah kita mengatakan Assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tidak? Tapi kalau kita lewat di kuburannya nenek tak, kuburannya keluarga tak, kita selalu mengatakan Assalamu alaikum ya ahlal kubur, atau Assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi kalau kita lewat di depan kuburannya Nabi, yang kita ucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Selalu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Assalamu alayka. Kita tidak pernah mengatakan Assalamu alayka ya ahlal kubur. Kenapa? Karena Rasulullah bukan ahli kubur, disebabkan Rasulullah tidak pernah mati. Halo? Halo? Bu? Bu? Rasulullah tidak mati. Alhamdulillah, fokus. Selanjutnya, setelah Nabi dilahirkan, kemudian Nabi menjadi nurun fil basyari, Nabi menjadi cahaya di alam nyata setelah nurun qabla kulli syai.
cahaya sebelum segala sesuatu diciptakan, maka Nabi lagi disebut dengan nurum fil basyariyah. Dia menjadi cahaya di alam yang nyata. Kehadiran Nabi Muhammad membawa ajaran yang sangat mulia. Sebelum datangnya Nabi Muhammad disebut zaman jahiliyah. Ada orang yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya, seperti Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Bahkan pada sebelum datangnya Nabi Muhammad terjadi pertukaran, hanya memperbudak diri kita dengan hawa nafsu. Kita menjadi hamba-hamba hawa nafsu. Dulu orang boleh gonta-ganti pasangan, di mana istri tetangga boleh tukaran dengan istri tetangganya. Hari ini kau pakai istriku, besok istrimu ku pakai. Anak perempuan boleh menikah dengan bapaknya, bapak boleh menikahi anak perempuannya, saudara laki-laki boleh menikahi saudara perempuannya. Kenapa? Karena zaman jahiliyah belum ada Nabi Muhammad. Setelah datangnya Nabi Muhammad, tidak boleh. Nabi katakan, saudara perempuan, saudara laki-laki nggak boleh menikah. Sampai sepupu satu kali antara laki perempuan nggak boleh menikah. Ibu dengan ibu dengan anak laki-lakinya nggak boleh nikah. Bapak dengan anak perempuannya nggak boleh berhubungan badan. Kenapa? Nabi Muhammad datang membawa tatanan nurun fil basyari. Dia menjadi cahaya di alam yang nyata. Bapak-bapak, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Harus kita cinta kepada Nabi. Andainya tidak ada Nabi, hancur kita, Pak. Sedangkan Nabi ada, masih banyak orang baku bombe. Betul tidak? Sedangkan Nabi ada, mana tipu menipu di mana-mana, para caleg umbar janji di mana-mana. Lautan ku aspal, gunung ku ratakan, janji caleg. Betul tidak? Nabi tidak sembarang berjanji. Nabi datang, engkau harus menjadi orang-orang yang as-sadiq. As-sidqu yahdi ilal birri, al-birru yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang jujur, karena jujur itu mengantar kepada kebaikan. Kebaikan itu yang akan memasukkan ke dalam surga. Halo? Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya di alam yang nyata. Halo bapak-bapak, mau masuk surga Pak? Yang besar Pak, mau masuk surga Pak? Ibu-ibu di belakang mau masuk surga Bu? Tuh dengar, ibu-ibu lebih banyak masuk surga daripada laki-laki. Iya Pak, wanita lebih banyak masuk surga daripada laki-laki. Kenapa? Di masjid saja lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Coba kalau ada pengajian-pengajian, pasti perempuan lebih banyak daripada laki-laki, betul tidak? Iya, makanya perempuan banyak masuk surga. Yang penting 3 syaratnya. Kalau laki-laki syaratnya banyak, nggak usah disebut. Perempuan itu kan syaratnya masuk surga cuma 3. Yang pertama kata Nabi, iqamatis sholat, dia mendirikan sholat 5 waktunya. Nggak perlu sholat sunnah banyak-banyak, sholat 5 waktu saja dia jaga. Yang kedua, saumu Ramadan, jaga puasa Ramadannya, meski tidak ada puasa Senin Kamis, meski dia tidak puasa sunnah, yang penting puasa Ramadan terjaga. Yang ketiga, taat suaminya. Tadkhulul jannata bisalam, boleh masuk surga dari pintu mana saja. Selesai. Kewajiban laki-laki banyak sekali. Mencuci kewajiban laki-laki, menyapu kewajiban laki-laki, memasak kewajiban laki-laki, cuci piring kewajiban laki-laki. Jadi mulai besok Bu tidak usah memasak lagi. Ibu-ibu berbisik di belakang, bagus ini ceramah ini. Iya Pak, kewajibannya laki-laki itu banyak sekali. Cuci piring, cari duit, pel rumah, memasak, beli ikan, itu kewajiban laki-laki. Bapak ini salah alamat, selalu memberikan kewajiban kepada wanita yang salah. Kewajiban wanita cuma 3. Bu, kewajiban tak 3 ji. Apa itu? 1,
Salat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Taat suami, masuk surga. Selesai. Taat kepada suami. Kalau disuruh nyuci, nyuci. Disuruh masak, masak. Nasuruh ki lengan-lengan. Nasuruh ki mopang-mopang. Pokoknya ikuti suamimu. Selamat na tu. Salatullah, salamullah ala Toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Bapak Ibu, jamaah maulid dimuliakan Allah. Nabi adalah cahaya di alam yang nyata. Sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah zaman jahiliyah, di mana tidak ada aturan di muka bumi ini. Kedatangan Nabi Muhammad minaz zulumati ila nur, yang mengangkat derajat manusia dari kegelapan, dari kesesatan, menuju kepada cahaya yang sangat terang, yaitu ad-dinul Islam, kedatangan agama Islam. Apa kebaikan daripada agama Islam? Islam mengatur mulai keluar rumah sampai masuk rumah, mulai mau tidur sampai bangun tidur, masuk WC sampai makan lagi, sampai masuk WC lagi, sampai makan lagi, semua sudah diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Pak, mulai masuk WC diajarkan Nabi. Halo, halo, halo. Bu. Bu. Kalau masuk WC apa dibaca? Apa dibaca masuk WC? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Mantap. Salah. Oh, doa apa itu? Doa makan telur. Doa masuk WC bagaimana? Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC. Rasulullah mengajarkan, kalau kita masuk WC, kaki apa yang kita angkat? Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri dan kaki kanan. Jangan disimpang kaki kanannya di luar. Betul tidak? Kaki kiri dulu baru kaki kanan, bukan kaki kiri saja. Itu ajaran Nabi. Kata Nabi, siapa yang membaca Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, kemudian dia melangkahkan kaki kirinya lebih dulu, kemudian diikuti oleh kaki kanannya masuk ke dalam WC, fil hammam, di dalam tandas, Allah akan melindungi dia dari 2 penyakit. Penyakit yang pertama, Allah lindungi dia dari penyakit gila. Yang kedua, sampai mati Allah lindungi dia dari penyakit pikun. Apa itu pikun? Hilang ingatan, mamaling-maling, majang-jangan, madongok-dongok. Makanya kalau masuk WC kaki kiri baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Nabi udah ajarin. Bu, jangankan masuk WC, duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja. Apa kata Nabi? Kata Nabi, siapa orang idza jalasa fil majlis, dia duduk di dalam satu majlis. Seperti inilah majlis maulid ini. Kemudian setiap dia duduk, yang dicari adalah sandaran, orang itu pendek umur. Jadi kalau ada orang itu Pak duduk langsung cari sandar, itu pendek umurnya itu. Kalau tidak percaya tunggu bi. Nah, ini anak muda yang sandar di belakang. Mohon maaf ya. Kata Nabi, ini kecil Pak. Siapa orang yang ketika dia duduk, setiap dia duduk yang dicari sandaran, itu biasanya pendek umurnya. Itulah sebabnya sekarang ini anak-anak muda jarang panjang umur Pak. Kalau dia duduk langsung cari sandaran. Iya. Kalau orang tua tidak ada masalah, namanya juga sudah tua. Betul tidak? Kalau anak muda tidak boleh, pendek umurnya. Langsung lompat di belakang ibu-ibu yang sandar. Iya. Ilmiahnya bagaimana? Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, kalau ada pohon ditanam Pak, mata nengah ke sana, aja tanam pohon. Pohon ini baru ditanam, kita sudah kasih nih penjanggal dari kiri.
penopan dari kanan, ditopan dari kiri, kanan, depan, belakang. Biasanya ini pohon, Pak, tidak bertahan lama hidup. Kenapa? Akarnya tidak menjulang ke bawah. Mangati mati coli. Tapi kalau ada pohon, Pak, pas ditanam, tegak berdiri, tidak perlu dipakaikan penolong, penopan, itu biasanya pohon hidupnya bagus dan dia akan tumbuh panjang umur. Kenapa? Karena akarnya menjulang ke bawah. Ya kau angka anak muda, setiap dia duduk langsung sandar kiri kanan, biasa itu pendek umur. Itu ilmiahnya, Pak. Dan banyak lagi ajaran-ajaran Nabi yang bisa kita takzimi. Contoh lain, dalam rumah tangga, Nabi mengatakan, "Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih." Wahai kaum wanita, apabila suamimu masuk ke dalam kamar, kamu harus segera menyusul masuk dalam kamar. Itu ajaran Nabi. Tapi perempuan-perempuan kan tidak mempedulikan itu. Suaminya masuk kamar masih nonton TV. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sekalinya masuk kamar, suaminya bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siapa yang mati, Ma? Siapa yang mati, Pak? Inilah maruput di bawah, sudah mati baru kau masuk. Makanya Nabi suruh kalau masuk suamimu kamar, masuk kau juga. Bukan cuma untuk begitu, paling sedikit pijit-pijit kepalanya, pijit-pijit mulutnya, pijit-pijit lehernya, pijit-pijit perutnya, di bawah perut semua pijit. Itulah sebabnya Nabi menyuruh, "Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih." Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam kamar, wahai sang istri, kau susul cepat masuk suamimu ke dalam kamar. Tujuannya apa? Agar terjadi hubungan. Hubungan apa? Hubungan sinyal antara suami dengan istri ketika sudah berada di rumah. Halo? Halo? Bu? Bu? Ibu-ibu itu kan kesenangannya cuma 3. Apa kesenangannya ibu-ibu? Halo? Bu? Apa kesenangan tak? 3 Ji. Apa itu? Hah? Bu, kesenangan tak itu cuma 3, saya tahu. Apa itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Betul, Pak, ya? Itu jenis suka perempuan. Ngemil, ngemol, ngomel. Semuanya, Bu. Ngemil, ngemol, ngomel. Tuh, ibu-ibu cuma 3 gini. Ngemil, suka makan. Napa susu anaknya manreto. Manasu na coba juga. Duduk-duduk makan-makan. Orang masih ceramah nandre memang telona. Kenapa? Wanita itu memang suka ngemil. Yang kedua, ngemol. Apa itu ngemol? Suka belanja. Kalau ada perempuan selalu sakit kepalanya, Pak, tempel uang 100.000 di jidaknya langsung sembuh itu, Pak. Kenapa itu perempuan? Yang penting dia ngemol. Lo kamu pasai macam ni, namun dikatakan nanti ku macam ni, ko pasai, pa aja mapedi ulun. Sifatnya wanita itu suka ngemol. Yang ketiga, ngomel. Oh, angka kau suka ngomel. Mana orangnya? Angkat tangan. Bapak-bapak, ada di sini ibu suka ngomel. Macam mana bapak? Kenapa biasa semua di ngomelin sama istrinya? Aduh, itu je kesenangannya perempuan, Pak. Makanya kalau istri ngomel, engkelinga bawang nih, dengar seperti radio. Indahnya suara radio. Kenapa? Sifatnya wanita suka ngomel. Tapi ada 3, Pak, paling tidak suka perempuan. Pak, bapak-bapak, dengar 3 ini, naca celada makun rai. Tidak suka sekali. Apa itu? Halo? Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Ini paling tidak suka perempuan ini. Omong kosong. Aku mencintaimu, ku sayang, ku sayang. Kasih nah.
ditambah otak kosong. Alena tona liwat nanakna, alena tona liwat belena. Plus yang paling tidak disuka perempuan, dompet kosong. Leco na cace makun raya itu Pak. Paling tidak suka itu kalau dompet kosong. Makanya laki-laki kuat kerja. Kewajiban laki-laki menafkahi istrinya. Nafkah apa? Nafkah lahir dan batin. Apa perbedaannya nafkah lahir dan batin? Kalau nafkah lahir kita harus kerja keras. Kalau nafkah batin keras dulu baru bekerja. Betul tidak Pak? Ya, salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Karena mulai ini kuliah bergantian lututnya berdiri. Ada yang kiri kanan artinya cowok tunang. Capek makin duduk Pak, enggak apa-apa. Saya lanjut sedikit lagi. Nabi disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, karena Nabi itu adalah nurun fi syafa'atil uzma. Nabi itu cahaya sebagai penolong syafaat di hari kemudian. Siapa orang yang banyak bersalawat, siapa orang yang cinta kepada Nabi, maka Nabi akan datang di hari kemudian menjadi penolong, akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi. Apa cirinya orang yang cinta Nabi? Dia banyak bersalawat kepada Nabi, dia memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena orang yang tidak mau maulid Pak, itu rata-rata orang sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Karena dia tidak ada tawana telur. Halo? Iya, cinta Nabi salah satunya adalah maulid Nabi. Kenapa? Maulid Nabi tanda cinta Nabi. Kata Syekh Alawi Al-Maliki, kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita peringati maulid? Seakan-akan dia berkata, kenapa kita mesti mengingat-ingat kelahirannya Nabi? Tidak layak seseorang yang mengaku cinta Nabi mempertanyakan bagaimana kegembiraan kita ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak layak. Masa kita mempertanyakan kenapa kita gembira karena lahirnya Nabi? Siapa mereka? Mereka yang selalu mempertanyakan kenapa kita melaksanakan maulid. Betul tidak? Nabi akan datang sebagai syafaat Pak. Ada orang meninggal dunia, masuk di dalam kubur, datang malaikat Munkar wa Nakir. Sebelum bertanya Munkar, baru dia datang gemetar ahli kubur. Setelah gemetar, datang Nabi Muhammad, malaikat, jangan kau ganggu isinya kubur itu. Kenapa? Dia orang yang selalu bersalawat kepada saya. Dia adalah orang yang sangat cinta kepada saya. Saya sebagai jaminan. Langsung malaikat berhenti dan malaikat katakan, Num kanaumul arus, wahai ahli kubur, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa? Banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya berikan analogi Pak. Kalau ada orang mau masuk rumahnya Pak Gubernur, ada orang mau masuk rumahnya Pak Bupati, tidak ditahu siapa ini orang, langsung masuk. Umrata, cuma mungkin lihat tetangga umrah, banyak warna. Pergi ke haji, mau jadi dipanggil kuang ngaji. Bisa kita masuk surga dengan itu? Tidak ada Pak. Yang bisa memasukkan surga adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang menjadi pendukung atas syafaatnya, maka kita tidak bisa selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan salawat. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Bismillah wa bil hadi Rasulillah
Alhamdulillah, kita bersyukur anak-anak kita masih semangat untuk bersalawat. Itulah tanda cinta kepada Nabi, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.